Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di metode integral parsial. Jadi ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan secara eksak bentuk dari sebuah fungsi integran gitu ya. Jadi kapan menggunakan fungsi integral parsial, kapan menggunakan metode penyelesaian parsial, kapan menggunakan metode penyelesaian substitusi ya. Itu nanti akan Anda kenali ketika Anda memperbanyak jam terbang latihan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih metode parsial nih. Jadi kalau kita punya U dan V gitu ya. U dan V adalah dua fungsi yang didefinisikan pada selang yang sama ya dan memiliki derivatif yang kontinu, maka integral U dV itu sama dengan U dikali V dikurangi dengan integral V du. Ya, contohnya adalah berada di bawah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari integral ln x dx. Ya, saya ambil sini, saya crop, saya pindahkan ke notebook kita. Misalkan di sini metode parsial. Ya, kita selesaikan di sini untuk yang nomor pertama, yaitu integral daripada ln x dx. Ya, integral ln x dx kita belum selesaikan ya dari kemarin ya. Kita belum pernah menemui ini. Mungkin kita pernah nemu itu yang super x ln x dx. Nah, itu super x ln x dx itu sudah pernah itu kita selesaikan, yaitu menggunakan metode substitusi. Nah, bagaimana dengan integral ln x dx ya? Jadi kita definisikan di sini dua, yaitu U dan dV, karena kita akan menyelesaikan apa? Integral U dV itu adalah U dikali V dikurangi dengan integral V du seperti itu. Jadi U-nya apa? Ya, dV-nya apa? Gitu ya. Nah, di sini kita definisikan U-nya adalah misalkan ln x. Ya, sedangkan dV-nya adalah dx. Bu, boleh Bu? Boleh. Karena di sini kurang lebih kita bacanya 1 dx seperti itu ya. Oke, Bu, boleh dibalik Bu. Mungkin beberapa kasus bisa diselesaikan ketika kita mengubahnya, tetapi mungkin seiring bertambahnya permasalahan dalam matematika, kita harus jeli memilih mana yang U, mana yang dV seperti itu ya. Maka ketika U-nya kita memiliki ln x, maka du-nya sama dengan apa ini? Super x dx gitu ya. Dan V-nya, kalau integral dari x adalah sama dengan apa? Sama dengan x ya. Sedemikian sehingga kita bisa selesaikan dengan apa? Ln x dx sama dengan U dikali V, U-nya ln x, ln x dikali x ya, dikurangi dengan integral V du. Integral V du yaitu x dikali dengan du-nya apa? Super x dx. Ya, nanti jadi sama dengan 1 nih. Mudah sekali. X ln x dikurangi dengan integral 1 dx. Berarti sama dengan apa? Sama dengan x ln x dikurangi apa? X gitu langsung ya kan? Integral 1 sama dengan x plus c. Ya, jadi integral x ln x dx, integral ln x dx sama dengan x ln x min x ditambah c. Ya, sangat mudah sekali. Terus Bu, gimana kalau yang nomor 2? Baik, kita salin di sini. Ini tipe ya. Ini harusnya x kuadrat kali e pangkat x. Ya, jadi nomor 2 ini kita selesaikan, yaitu integral dari x kuadrat e pangkat x dx. Ya. Mana U-nya, mana dV-nya gitu ya. Kita harus hati-hati nih. Nah, kalau yang ini integral V du. Nah, kalau yang ini ya kita harus jeli memilih mana U dan mana dV-nya ya. Nah, Anda perhatikan pada metode ini bahwasannya di suku kedua
yang berada di sebelah kanan ini ada DU gitu ya. Nah, jadi kita memilih U di sini sebagaimana sehingga mungkin turunan yang kesekiannya nanti dia sama dengan konstanta gitu ya, konstan gitu ya. Jadi kalau Anda memilih U-nya sama dengan E pangkat X ya, maka ketika kita menurunkan DU itu kita akan ketemu lagi E pangkat X. Ya, diturunkan lagi tetap E pangkat X. Nah, jangan memilih yang seperti itu ya. Kemudian jangan juga misalkan di dalamnya itu ada sin X atau cos X. Itu kalau diturunkan nanti kembali lagi cos X atau sin X atau min cos min sin seperti itu ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini. Nanti tapi ada juga mungkin fungsi integran yang kedua-duanya itu berulang gitu. Jadi tidak sampai di konstan, tapi bisa gitu ya, tapi bisa diselesaikan juga secara eksak seperti itu. Ya. Nah, langsung saja nih kita pilih mana yang U, mana yang V, mana yang U, mana yang U, mana yang DV ya. U-nya misalkan yang X kuadrat. Kenapa? Karena kalau saya ambil DU-nya nilainya sama dengan 2X, saya ambil turunan keduanya lagi sama dengan 2. Jadi prefer yang seperti itu gitu ya. Maka DV-nya otomatis adalah E pangkat X dx ya. Sehingga V-nya apa? Tetap E pangkat X ya. Kita masukkan di sini integral ya, integral X kuadrat E pangkat X dx ya sama dengan U dikali V, U-nya adalah X kuadrat, V-nya E pangkat X dikurangi dengan integral V du, V-nya adalah E pangkat X, du-nya adalah 2x dx. Nah, kita ketemu lagi nih, diparsialkan 2 kali nih ya. X kuadrat E pangkat X dikurangi 2-nya saya letakkan di luar ya. Kemudian integral X E pangkat X dx. Kita ulangi lagi. Ini kira-kira mana yang U, mana yang DV. Nah, ini yang ini nih. Kita selesaikan di sini misalkan ya. Yang U-nya misalkan X, DV-nya sama dengan E pangkat X, maka DU-nya sama dengan DX dan V-nya sama dengan tetap E pangkat X gitu ya. Maka hasil dari integral X pangkat E pangkat X dx adalah U dikali V, U-nya X, V-nya E pangkat X dikurangi integral V du. V-nya adalah E pangkat X, du-nya sama dengan dx. Nah, yang suku yang kedua ini tetap ya, hasilnya akan menjadi X E pangkat X dikurangi E pangkat X plus J. Nah, ini kita masukkan ke sini hasilnya ya. Hasilnya sama dengan X kuadrat E pangkat X, X kuadrat pangkat X dikurangi 2 dalam kurung X kali E pangkat X min E pangkat X plus C. Nah, plusnya boleh taruh di luar juga boleh, digeneralisir ya. Hasilnya akan menjadi apa ini? X kuadrat E pangkat X min 2 X E pangkat X min 2 jadi positif ya, positif 2E pangkat X plus C. Tara ya, maka kita selesai ya. X integral dari X kuadrat E pangkat X dx adalah sama dengan X kuadrat E pangkat X, atau ini bisa kita sederhanakan. E pangkat X nya kita letakkan di luar, dalamnya tinggal X kuadrat min 2X plus 2 plus C. Ini juga boleh ya. It's done. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu di latihan selanjutnya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.